Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fatur Rahman Dardiri dan yang saya cintai dan banggakan mahasiswa dari kelas S3B. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan dengan NIM 202111039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Izzat Darwazah. Dalam penjelasan kali ini saya akan membagi menjadi dua topik. Yang pertama, biografi dari Izzat Darwazah, dan yang kedua, sekilas perjalanan hidup dari Izzat Darwazah. Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu biografi Izzat Darwazah. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Istiqlal masa jabatan 1932 sampai 1947. Lalu Administrator Umum Wakaf dengan masa jabatan 1930 sampai 1937. Informasi pribadi, beliau lahir pada tahun 1888 di Nablus, Kekaisaran Ottoman. Yang kedua, beliau meninggal pada tahun 1984 berusia 95 tahun di Damaskus, Syria. Kebangsaan bangsa Palestina, partai politik Istiqlal, afiliasi politik lainnya Al-Fatah. Pekerjaan beliau aktivis politik nasionalis Arab. Profesi beliau sarjana sejarawan, editor, pendidik, dan sejarawan Muslim. Komite Dewan Muslim Tertinggi dan Komite Tinggi Arab. Baik, kemudian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu sekilas perjalanan hidup Izzat Darwazah. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad Izzat Ibnu Abdul Hadi Ibnu Darwis Ibnu Ibrahim Ibnu Hasan Darwazah. Ia dilahirkan pada 11 Syawal 1305 Hijriah atau Juni 1887 di kota Nablus, Palestina. Beliau menetap di Damaskus sampai tutup usia pada tahun 1984, yang kala itu beliau berusia 95 tahun. Pada tahun 1906, beliau mengenyam pendidikannya di Madrasah Al-Rusidiyah. Madrasah ini dikenal sebagai pendidikan tertinggi di kota Nablus kala itu. Menurut Aksun Wijaya dalam bukunya Sejarah Kenabian dalam Perspektif Muhammad Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah, pendidikan beliau terhenti pada usia 16 tahun karena faktor ekonomi. Meski begitu, beliau tidak surut untuk belajar meski tidak duduk di bangku formal. Sambil melakukan aktivitas kerja, beliau belajar secara otodidak. Belum menemukan referensi secara utuh tentang gurunya yang berpengaruh dalam kehidupan beliau. Dari beberapa sumber informasi yang ditemukan, beliau banyak membaca kitab klasik dan modern yang berbahasa asing. Dimulai dengan mempelajari bidang sastra, ilmu eksakta, filsafat barat seperti
Herbert Spencer, kajian pemikir modern Muslim seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Mustafa Shodiq, Rafi'i, dan masih banyak lagi. Beliau juga gemar membaca karya-karya berbahasa Turki dan Perancis. Menurut Aksin, pada tahun 1960, Darwiyah terpilih menjadi anggota lembaga surat menyurat berbahasa Arab di Mesir. Beliau adalah majelis tinggi untuk bidang seni sastra dan ilmu sosial. Iyad Darwiyah memulai karirnya dengan bekerja sebagai birokrat Utsmani di Palestina dan Lebanon. Setelah pemberontakan Arab melawan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1916, Izzat Darwiyah bergabung dengan masyarakat nasionalis Al-Fatah karena dia telah lama menjadi simpatisan nasionalisme Arab dan seorang aktivis. Beliau mengkampanyekan persatuan Suriah Raya dan menentang Zionisme serta mandat asing di tanah Arab. Izzat Darwiyah pernah menjadi pendidik sekaligus kepala sekolah di Sekolah Nasional An-Najah pada tahun 1922 hingga 1927. Izzat Darwiyah juga pernah ikut terlibat dalam mendirikan Partai Nasionalis Istiqlal di Palestina dan juga merupakan penyelenggara utama demonstrasi anti-Inggris. Kemudian pada tahun 1937 dia diasingkan ke Damaskus. Kemudian di sana dia mendukung upaya pemberontakan Arab yang ada di mandat Britania atas Palestina. Izzat Darwiyah dipenjara oleh otoritas Perancis di Damaskus akibat dari pemberontakan yang dia lakukan itu. Namun ketika di penjara dia mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Setelah dia terbebas dari penjara pada tahun 1945, Darwiyah akhirnya menyusun tafsirnya sendiri yang berjudul Al-Tafsir Al-Hadis. Pada tahun 1946, Izzat Darwiyah bergabung dengan Komite Tinggi Arab yang dipimpin oleh Haj Amin Al-Hussein. Namun pada tahun berikutnya dia mengundurkan diri setelah haknya dicopot. Akhirnya pada pertengahan 1950-an dia memutuskan untuk pergi ke Suriah untuk membantu upaya persatuan Suriah dan Mesir. Karirnya memuncak sampai ia dituduh karena terlibat revolusi. Darwiyah ditahan. Ia ditahan di Mazah selama 4 bulan dan 1 tahun di Kholqah. Sekitar 5 tahun ia memulai menghafal Al-Quran dan menulis beberapa karya. Selama ia ditahan di Damaskus, ada 3 karya yang ia tulis, yaitu Asar al-Nabi'i, Babiyatuhu Qabla al-Bid'ah min Al-Quran, kedua Sirah al-Rasul min Al-Quran, dan Dustur Al-Quran fi Sunil Hayah. Mengenai karya tafsirnya yang
monumental Al-Tafsir Al-Hadis, Tartib Al-Suwar Hasabah, Al-Nuzul sebanyak 2 jilid telah ia tulis pada tahun 1961 sampai 1964. Iyad Darwayah, pengkaji sejarah kenabian dalam perspektif Al-Quran,